Rasakan posisi duduk Anda. Perlahan buka mata dan luruskan kaki. Kalau punya alas dua atau tempatnya cukup luas, luruskan kaki seperti saya. Kalau ruangannya jadi sempit, silakan arahkan kaki ke sana. Cari posisi yang nyaman untuk Anda. Gerak-gerakan jari-jari kaki. Putar kaki keluar dan ke dalam. Angkat kaki simpan di alas, tekuk lutut. Kita lakukan windshield wiper. Lengan di alas dan gerak-gerakan kaki ke kanan dan ke kiri. Teman-teman ingat saya tidak merolling ya. Rasakan gerakan. Kita gerak tulang femur. Kita akan lakukan sekali lagi. Silakan teman-teman tarik nafas. Oleh ke belakang. Buang nafas. Kita seperti mendorong diri sesuaikan dengan teman-teman. Tarik nafas, bawa badannya ke depan. Dan menekan muka tangan di lantai. Buang nafas. Tarik nafas, ayunkan tangan kirinya ke atas. Teman-teman dan lebih jauh lagi kalau memang menginginkan lebih jauh. Buang nafas, turunkan, melakukan yang tinggi. Tarik nafas, ayunkan tangan ke atas. Hembuskan, simpan telapak tangan di lantai. Tarik nafas, bawa badannya cepat ke depan, menatap ke depan. Buang nafas, dorong sedikit ke belakang. Sekarang kita putar telapak tangan ke arah atas. Tarik nafas. Bawa telapak tangan sampai ke dada. Putar. Buang nafas. Tarik nafas. Kita kembangkan sayap seperti burung. Buang nafas. Inward. Tarik nafas. Buka dadanya. Ayunkan tangan ke atas ke perutnya. Hembuskan. Bawa kepalanya lebih rendah, tangan ke atas. Kemudian kita akan menarik nafas. Bawa tangan sampai ke atas kepala. Sesuaikan kakinya. Hembus. Kita simpan energi di lower destiny. Ada untuk acupoint ini untuk stimulasinya, acupressure gitu ya, ditekan itu ada kayak kontraindikasinya nggak? Misalnya kalau digabungkan dengan pose gitu ya, misalnya detik apa nggak boleh sambil pose apa, atau dalam posisi misalnya tiduran atau dia menunduk kayak uttanasana gitu, nggak boleh dipencet gitu ada nggak? Oke. Pani atau Krishna ada yang mau menjawab? Kalau selama yang saya pelajari sih kontraindikasinya itu bukan dalam pose ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kayak titik acupoint ini dengan pose ini itu kan hanya seperti dia complementary, dan juga kita lakukan itu kan dalam pose gitu kita menahan 5 menit, kita nggak mungkin kita memencet titik itu juga selama itu kan. Jadi sometimes itu kan kita cuma tapping sebelum kita melakukan pose atau sambil kita melakukan pose hanya sebentar saja. Jadi kalau misalnya untuk dalam pose itu tidak ada kontraindikasinya, tapi kalau misalnya tidak dalam pose itu tentu ada kontraindikasinya, tapi bukan karena misalnya saya harus nggak boleh mencet ini sambil nunduk, itu bukan. Cuman seperti yang kita ulang lagi pelajaran yang di awal-awal yang beberapa yang
kontraindikasinya seperti orang yang rapuh tulang, luka, yang seperti itu kan yang memang itu yang kontraindikasinya. Mungkin juga yang paling penting sekali ketika kita mengajarkan yin dan kita memadukan dengan acupoint, itu yang sangat-sangat harus diperhatikan adalah perempuan lagi dalam masa hamil. Itu yang kontraindikasi yang paling penting sekali. Ya. Oke sih, itu sih Bu Yuni. Iya. Seperti itu, El? Oke, jadi misalnya sambil nunduk atau apa gitu, kan emang kita stimulasinya nggak lama ya, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dikombinasikan, jadi untuk acupoint, acupressure dengan yin seperti yang pernah saya jelaskan dulu, dikombinasikan disebut dengan acu-yin. Jadi Jo Pi yang memberi istilahnya acu-yin. Boleh dilakukan saat menahan pose kalau memang memungkinkan untuk dikombinasikan gitu, atau boleh dilakukan sebelum melakukan posenya. Jadi lakukan acupressure dulu, kemudian baru lakukan pose gitu. Jadi bisa seperti itu. Dan pada saat menahan pose yin, kalau misalnya menahan pose 5 menit, kita tidak memberikan pressure-nya selama 5 menit. Jadi menekannya paling hanya 1 sampai 2 menit. 1 menit lah mungkin untuk masing-masing titik. Jadi seperti yang pernah kita lakukan, mungkin sambil pose ke depan kita forward bend gitu, kita berikan pijatan misalnya di BL 1 misalnya seperti itu, dan itu kita tidak menahannya pun tidak terlalu lama gitu. Dan untuk seperti mul, kok bisa mul nongolnya tadi ngomongin mul, seperti Bang Ni tadi sebutkan, kontraindikasinya memang lebih paling berhati-hati itu adalah untuk wanita hamil ya, karena beberapa titik memang tidak boleh ditekan untuk ibu hamil begitu. Oke. Sudah, kita beralih ke titik berikutnya, yaitu Senmen, Spirit Kit. Titik Senmen ini sudah berkali-kali dibahas, yaitu dia berada persis di pergelangan tangan, dia segaris dengan kelingking. Ingat, meridian jantung dia berakhir pada kelingking. Jadi titik Senmen dia persis di pergelangan tangan, segaris dengan kelingking. Di sini kan ada sedikit depression atau sedikit dekok gitu ya. Ini adalah titiknya, Senmen. Di sini yang ingin saya highlight adalah dia titik ini khususnya berhubungan dengan isu tidur, manifestasi pikiran, insomnia, dan pikiran keruh. Jadi ketika kita sedang berpikiran keruh, kita sedang bersedih, atau kita tidak bahagia, atau kita susah tidur, banyak pikiran, kita bisa menstimulasi titik ini. Atau kita hanya bisa dengan benar-benar menggunakan satu metode yang sangat simpel, adalah kita dengan menekan titik ini, menekan lembut ya, jangan menekan sampai terlalu kencang, dengan menggunakan jari tengah. Kenapa jari tengah? Bukan karena dia keren, karena jari tengah adalah titik dari meridian perikardium. Perikardium adalah selaput pelindung dari jantung kita. Jadi secara TCM untuk organ jantung, untuk organ jantungnya, itu yang kita perbaiki atau kita stimulasi atau kita istilahnya kita obatin, itu kita biasanya ke titik-titik yang ada di perikardium ini. Jadi kita hanya meletakkan tangan seperti ini, jari tengah di titik Senmen, dah kita tekan. Kita bisa kalau misalnya pas lagi hektik atau kita lagi mengantri sesuatu atau lagi suasana yang cukup hektik, kita bisa dengan simpel kita diam seperti ini. Atau ketika kita napping pada saat siang hari, yang biasa paling suka saya lakukan kalau saya hanya punya waktu sebentar untuk beristirahat siang antara jam 11 sampai jam 12, saya suka tidur berbaring. Saya dengan meletakkan tangan jari tengah saya di titik Senmen, kemudian saya letakkan di atas kepala dan saya pejamkan mata. Ini akan sangat very calming. Jadi dengan cara kita sering menstimulasi tangan kita dengan cara seperti ini, ataupun dengan stretching yang biasa Bu Yuni suka
berikan pada pose yin dengan stretching tangan seperti ini. Seperti ini kita sangat-sangat bisa memberi stimulasi atau menenangkan pikiran kita. Di sini 2 jari di bawah, di sini ada titik Lingtao atau heart 4. Titik Lingtao ini juga sangat erat kaitannya dengan menenangkan emosi yang lagi naik turun.